Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam channel Pancaran Air Sorgawi, channel yang benar-benar pas untuk kita semuanya. Topik firman Tuhan kali ini adalah hamba yang baik dan setia, dengan lingkup pembahasan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara, dalam bacaan tersebut kita menemukan perumpamaan mengenai talenta. Talenta adalah ukuran timbangan dari barang yang dapat berupa emas, perak yang nilainya sangat tinggi, kurang lebih 34 kg dalam Perjanjian Lama, dan dalam Perjanjian Baru menunjuk kepada uang yang sangat besar jumlahnya, yaitu 6.000 dinar. Talenta merupakan alat tukar, alat untuk membayar upeti, dan salah satu standar kekayaan pada masa itu. Makna praktis dari talenta adalah karunia pelayanan dan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan. Ada 8 talenta yang diserahkan oleh Tuhan kepada ketiga hambanya. Respon dari ketiga hamba itulah yang menentukan penilaian Tuhan kepada mereka. Nampak pada akhir perumpamaan bahwa hamba pertama dan kedua mendapat penilaian baik dan setia, sedangkan hamba yang ketiga tidak. Mengapa demikian? Mari kita akan perhatikan poin demi poin agar kita memahami alasan tersebut dan mengambil keputusan untuk mencontoh hamba yang baik dan setia. Yang pertama, hamba yang baik dan setia memahami bahwa talenta adalah kepercayaan berharga yang harus dikerjakan. Kepercayaan diberikan Sang Tuan untuk dikerjakan dan dikembangkan. Talenta yang dipercayakan bukan hanya barang titipan, namun juga sebagai modal yang harus dijalankan dan dikembangkan. Mari kita mau kenali semua yang Tuhan karuniakan dan kita mau jalankan dengan maksimal. Karena hamba yang tidak baik dan tidak setia, hamba tersebut tidak memahami bahwa talenta adalah sebuah kepercayaan yang berharga, sehingga hamba tersebut justru mengubur talenta yang berharga itu. Yang kedua, hamba yang baik dan setia menyadari kapasitas yang dimiliki. Mari kita perhatikan dalam cerita tersebut, dan kita temukan bahwa hamba yang kedua tidak melakukan protes karena hanya memperoleh 2 talenta, sebab Sang Tuan memberi kepercayaan sesuai kemampuan. Sedangkan hamba yang ketiga merasa kecewa dengan pemberian 1 talenta, sehingga tidak mau menjalankan dan mendapat predikat hamba yang jahat. Saudara, otoritas ada di tangan Tuhan. Dia mau memberi kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, semua bergantung kepada otoritasnya. Namun Sang Tuan juga tahu kapasitas kemampuan dari hamba-hambanya. Dan ketika hamba-hamba tersebut menghendaki kepercayaan yang besar, namun tidak mampu melakukan, justru akan menyusahkan hamba tersebut. Hamba yang kedua memahami bahwa kapasitasnya adalah menjalankan 2 talenta. Yang ketiga, hamba yang baik dan setia menjalankan dengan rajin, bersungguh-sungguh, dan memiliki motivasi ingin menyenangkan Sang Tuan. Sedangkan hamba yang jahat, hamba yang tidak baik dan tidak setia, hamba tersebut malas dan tidak mau menyenangkan hati Sang Tuan. Yang memperoleh modal 5 talenta naik menjadi 10, berarti mengalami kenaikan 100%. Demikian juga yang dipercayakan 2 talenta naik menjadi 4 dan juga mengalami kenaikan 100%. Namun berbeda dengan yang memiliki 1 talenta,
dia tidak mengerjakan kepercayaan tersebut. Semua harus dipertanggungjawabkan dan diserahkan kembali hasil dari pengembangan talenta kepada Sang Tuan. Yang baik dan setia memperoleh pujian dan masuk dalam kebahagiaan Sang Tuan. Sebaliknya, yang jahat dan malas memperoleh hukuman. Itulah ketiga alasan mengapa hamba yang baik dan setia memperoleh penghargaan dari Sang Tuan, sedangkan hamba yang jahat mendapatkan hukuman. Mari kita mengambil keputusan untuk tetap mencontoh hamba yang baik dan setia. Kita mau memahami bahwa talenta adalah kepercayaan Tuhan yang sangat berharga dan harus dikerjakan. Kita juga harus menyadari kapasitas yang kita miliki. Kita juga harus menghormati otoritas Tuhan. Dia mau memberi kepercayaan berapa kepada kita, semua tergantung kepada otoritasnya. Dan jangan lupa, ketika Tuhan memberikan kepercayaan, kerjakan dengan rajin, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan satu motivasi untuk menyenangkan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang bukan sekedar Tuhan, tetapi Dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Kita bersiap menikmati upah, menikmati mahkota, menikmati penghargaan di akhir zaman nanti, karena kita masuk kategori hamba yang baik dan setia. Gunakan kesempatan yang masih ada, kerjakan semua kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih hidup, dan kita akan bersiap untuk menikmati penghargaan yang dari Tuhan, karena hidup kita memuliakan Tuhan dan kita disebut hamba yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.